Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Islami dari SMA Taman Madya Malang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 dari Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan peer teaching materi sistem pencernaan makanan kelas 11 dengan model pembelajaran problem-based learning dan media pembelajaran augmented reality. Selamat menyaksikan. Bu Sofia, silakan Bu. Teman kelompok saya ini. Sudah terlihat, Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo, ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Jahardi, silakan dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Baik, ayo teman-teman untuk lebih barokahnya, mudah-mudahan dengan kita berdoa kita dimudahkan dalam memahami pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tanah Tuhan, darahku, sanalah aku berdiri dari tandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, Sudah, Bu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Hiduplah Indonesia Raya. Sudah, Bu Alfi, selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Sama-sama. Nah, tadi kalian kan sudah belajar nih mulai pagi. Pasti otot-otot yang ada di tubuh kalian itu kan pasti kaku semua, tegang. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, kita melakukan peregangan sebentar ya. Ikuti gerakan Ibu sambil berhitung 1 sampai 8. Mulai, tangannya diginiin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Lima, 6, 7, 5, 6, 7. 1, Sudah, Bu. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 8. 7, 8. Ininya putar sampai 8. 1, 8. Sudah agak fresh kan hari ini? Sudah, Bu. Sudah mulai Sudah, bener Bu. lagi kan? Lagi, Bu. Oke, anak-anak minggu lalu kita sudah mempelajari apa ya? Ada yang masih ingat? Praktikum, Bu. Uji makanan. Praktikum apa ya? Uji makanan. Praktikum, Bu. Uji makanan, Bu. Nah, zat apa saja yang kalian uji kemarin? Karbohidrat, glukosa, Protein, protein, lemak,
Oke, baik. Alhamdulillah kalian masih ingat semua ya materi yang sudah diajarkan minggu lalu. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau bertanya, sudahkah kalian sarapan pagi ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya Makan udah apa? sarapan, Bu. Makan apa kalian? Saya sarapan rawon, Bu, tadi, Bu. Rawon. Enak sekali ya makan Saya rawon, steak, Bu. Nisa. Makan Enak, Bu, pecel. enak. Oke, baik. Nah, apakah kalian tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita setelah makanan itu kita makan? Saya Bu tahu Bu. Ya, apa Ainur? Setelah kita makan itu makanannya akan dicerna ya oleh tubuh kita ya Bu. Ya, bagus sekali Ainur. Jadi setelah kita makan, makanan itu nanti akan dicerna oleh tubuh. Nah, berkaitan dengan hal itu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang organ, proses, dan gangguan yang ada pada sistem pencernaan makanan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yakni yang pertama, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menganalisis organ-organ dan fungsinya pada sistem pencernaan makanan manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video dan media augmented reality, kalian dapat menganalisis mekanisme proses perjalanan makanan di dalam tubuh dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menganalisis gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan dengan benar. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat mengaitkan antara gangguan sistem pencernaan dengan upaya pemeliharaan kesehatan pencernaan. Nah, di sini Ibu punya video anak-anak. Coba kalian perhatikan ya. Apakah terdengar suaranya? Belum Bu. Terdengar Bu. Terdengar Bu. Oh iya. Nur, kamu jajan sembarangan nih, Nur. Iya. Sudah Bu, paham. Obesitas Bu. Nisa Bu cacingan. Nah, sudah dilihatnya tadi videonya anak-anak. Sudah, Bu. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, penyakit apa ya yang muncul ketika kita jajan sembarangan? Diare, Bu. Bu. Kayak Ainur, Bu. Penyakit diare. Nah, berkaitan dengan itu, nanti kalian diskusikan ya dengan kelompok kalian dengan bantuan LKPD yang akan Ibu berikan. Nah, mulai sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Ayo silahkan berhitung mulai bangku depan, berhitung 1 sampai 4, karena nanti kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Mulai berhitung anak-anak. 1, 2, 3, 12. Oke. Nah, sudah didapatkan ya kelompoknya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 2 berkumpul, kelompok 3 berkumpul. Ayo silakan berkumpul. Ayo Nisa sama Nisa. Yes, sama Tias. Yes. Ayo, Nah, iya, jadi Elvi. kelompok 1 itu ada Lalu, ada Elvi, ada saya Adi, Bu, ada Elvi. Baik. Kemudian kelompok 2 ada Jahati, ada Ainur, ada Emi dan Rina. Kelompok 3 ada Hongsun, ada Nisa, juga ada Tias. Bagaimana, sudah berkumpul anak-anak? Sudah Bu. Oke. Nah, kalau begitu Ibu akan bagikan 3 macam yang akan kalian gunakan untuk berdiskusi. Yang pertama, Ibu akan bagikan kue. Yang kedua, Ibu akan bagikan LKPD. Dan yang ketiga, Ibu akan bagikan materi ajar. Nah, nanti LKPD-nya itu setiap kelompok memiliki LKPD yang berbeda-beda. Kelompok 1 akan memiliki LKPD 1, kelompok 2 akan memiliki LKPD 2, dan kelompok 3 akan memiliki LKPD 3. Bu, Komsun main Bisa dong HP. kita, Bu. Iya Bu, kenapa Bu? Ini kok LKPD-nya tiap kelompok beda-beda.
Iya, gini anak-anak, karena nanti di setiap LKPD itu kan ada video permasalahan. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan video permasalahan yang berbeda-beda. Terus nanti kalian juga akan mengerjakannya itu dalam bentuk yang berbeda-beda juga. Kelompok 1 akan mengerjakan dalam bentuk infografis, kemudian kelompok 2 akan mengerjakan dalam bentuk diagram alur, dan kelompok 3 akan mengerjakan dalam bentuk gambar. Gitu anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu Nisa mau makan kuenya, Bu. Oh, jangan sekarang Nisa, kuenya untuk nanti ya Nisa. Jadi ini adalah LKPD-nya Nisa. Jadi nanti Disuruh Ainur, Bu. di kegiatan 2 baru kalian boleh makan kuenya bersama kelompok kalian. Setelah itu diskusikan pertanyaan yang ada di kegiatan 2. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ya, Bu. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum berdiskusi dengan kelompok kalian, apakah sudah di-download ya aplikasi augmented reality-nya? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Sudah? Tugas kota, Bu. Sudah bisa semuanya. Ini coba Punya aku Ibu jahat di. tampilkan videonya cara penggunaan augmented reality ya. Kalian bisa ngeklik organ-organ apa yang mau dilihat, misal lambung. Kemudian diklik gambar kamera dan diarahkan pada marker yang sudah disediakan Ibu. Markernya itu ada di LKPD, juga ada di materi ajar anak-anak. Jadi kalian bisa melihat organ lambung, terus ada kelihatan makanannya yang masuk, itu anak-anak. Tembus pandang ya, Bu. Bagus. Nah, ini contoh proses pencernaan. Di situ terlihat proses pencernaan mulai dari awal hingga akhir. Nanti kalian lihat di HP kalian masing-masing ya anak-anak. Oke, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini juga ada, maaf ini gambarnya agak bulat. Di sini ada bulatan-bulatan merah. Ini bisa kalian klik. Menunjukkan oh ini ada kelenjar apa, ini namanya organ apa, seperti itu anak-anak. Di dalam media augmented reality juga terdapat materi yang bisa kalian gunakan untuk literasi. Gitu ya anak-anak? Ya, Bu. Paham. Ya, Bu. Paham. Nah, setelah kalian sudah mendownload media augmented reality, silahkan kalian diskusikan LKPD yang Ibu sudah berikan bersama dengan kelompok kalian. Beri waktu 15 menit anak-anak. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Bu. Cepat kita, Bu. Oh, Bet. sudah selesai Bu. semuanya? Sudah Ya, Bu. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Sudah Tidak ada, oke. Kelompok 2 gimana? beres, Bu. Kelompok 3 beres juga? Beres, Bu. Beres. Aman, Bu, aman. Baik. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, kita ice breaking dulu ya. Siap, Ya, Bu. Bu. Ini gunanya untuk melatih konsentrasi kalian. Lihatlah tulisan yang sudah Ibu tayangkan. Jadi dengan cara melakukan gerakan tepuk tangan, begini, kemudian tepuk bangku, dan petik jari kiri dan kanan sambil mengucap konsentrasi. Ini caranya anak-anak. Paham? Paham. Oke, Bu. Paham. Ini ya, saya praktekkan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Paham? Bu, paham. Paham, Bu. Oke. Yang ketiga, gerakan ketiga sama, tetapi saat kita memetik jari kanan itu menyebutkan nama kita, yang jari kiri itu menyebutkan nama teman yang mau melakukan gerakan ini. Misal, kalau saya ngomong ini nama saya, ini misalnya nama Nisa, ini ya, konsentrasi dimulai.
Nisa, Ovi. Berarti Ovi harus melanjutkan gerakan seperti ini. Bisa dimengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, kita mulai dari ibu dulu ya. Dari ibu dulu ya, semuanya berkonsentrasi ya. Ya. Oke, mulai. Konsentrasi dimulai. Nama Oke, saya Ainur. Ayo Ainur lanjut. konsentrasi dimulai. Ayo Nisa. Ayo Nisa. Konsentrasi dimulai. Elvi. Konsentrasi dimulai. Baik. Alfi. Sudah pinter semuanya anak-anak. Gimana? Sudah lumayan mencair ya. Elvi kalem Bu, nggak kayak kita. Barbar. Barbar Bu, Nisa, Bu, Iin, Ainur Lagi pilek, lagi pilek. Pusing. Apa ini dengarkan lagu ini, Bu? Siapa ini yang menyetel musik ini? Siapa ini yang menyalakan musik ini ya? Alfi, Bu. Mematikan ya. Masa dalam pelajaran kok menyalakan musik? Alfi Nggak pengen boleh, jogetan. anak-anak. Nanti kalau menyalakan musik itu waktu Oh, iya. istirahat Nyalain atau lagi, Bu. waktu pulang sekolah. Alfi Bu, itu Alfi ya. Bukan saya Bu, bukan saya Bu. Ainur kayaknya Bu, Ainur. Iya Bu, di sini ada hajatan Bu. Kok bisa ada hajatan di sekolah? Di kelas kok bisa ada hajatan sih Alfi? Di belakang siapa yang menikah? Di belakang kelas Itu Bu, Alfi duduknya di belakang, Bu. saya Bu. Anak-anak Bu, kelas Sudah, sebelah. sebelah, Bu. Nah, IPS, Bu. Bayangkan anak-anak, tidak ada lagi yang menyalakan musik ketika pembelajaran lagi dimulai. Mengerti anak-anak? Mengerti Bu. Nah, selanjutnya anak-anak saya minta untuk mempresentasikan kerjaan yang sudah kalian diskusikan tadi. Ayo silakan kelompok 2 maju ke depan untuk membacakan presentasi hasil Ayo karya. Jadi kita maju diskusinya. Jadi. Emi ayo maju. Ayo, kelompok 2 tadi ada siapa? Ada Emi, ada Jahardi, ada Rina. Iya Bu. Ya, Baik teman agak akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk yang pertama, berdasarkan video permasalahan, analisis penyakit apakah yang mengganggu sistem pencernaan, serta organ apakah yang terkena gangguan penyakit tersebut. Nah, kelompok kami menemukan bahwa penyakit yang ada pada permasalahan tersebut adalah diare, dan organ yang terkena atau terganggu adalah organ usus. Ayo Jardi lanjut. diwakili aja dulu Bu. Ada Apa itu diwakili dulu? Jardi. Ainur. Ayo. Jadi alasan ya. Ada itu Jardi. Iya. Coba Emi, lihat. coba Emi dibantu temennya itu Emi nomor kan satu 2, Bu. kelompok. Ayo. Nomor Saya 2 nomor 2, di grup Jardi. Gimana Jardi, bisa enggak? Kalau enggak bisa ini saya jawab semua loh ya. Saya deh jawab saya. Semua. Ya itu. Rina aja jawab, Rin. Ya Ayo udah deh Rina, kalau kalau gitu Rina aja. ya Rina, Bu, saya tolong. memborong nilai ya Bu ya. Ya, nanti dapat nilai plus-plus. Baik Jadi, teman-teman, bener-bener. untuk masalah Jangan, Bu. yang kedua yaitu setelah mengetahui nama penyakit dan organ yang diserang, analisislah penyebab mengapa seorang bisa terkena penyakit tersebut. Solusi apa yang bisa kalian berikan untuk mengatasi gangguan tersebut? Baik, untuk dari jawaban kelompok 2 yaitu penyebab seseorang terkena diare karena makan makanan yang mengandung virus atau bakteri. Sehingga BAB yang dikeluarkan menjadi encer, banyak airnya gitu loh teman-teman maksudnya. Kemudian untuk solusi yang bisa kami berikan untuk mengatasi gangguan tersebut adalah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan dan tidak jajan sembarangan, serta kita senantiasa memilih makanan yang sehat dan higienis. Begitu teman-teman. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Silahkan Emi, ayo gantian. Ayo Emi, Emi kamu baca bacakan hasil diagram diskusi itu. kita.
Ya Bu, nah, jadi setelah melakukan diskusi kelompok kami di sini, untuk diagram organ pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Yang pertama mulut dulu, di mana fungsi mulut adalah terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilasa. Nah, pada kerongkongan terjadi yang namanya makanan itu didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Organ yang ketiga ada lambung, di mana lambung berfungsi di dalam lambung makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis makanan dilumat oleh dinding lambung, secara kimiawi makanan akan dicerna oleh enzim. Enzimnya itu ada enzim pepsin, renin, serta asam klorida. Selanjutnya usus halus, di mana di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya ke usus besar, di mana di dalam usus besar itu terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan di usus besar. Dan yang terakhir ada anus, di mana anus itu akan berfungsi mengeluarkan sisa-sisa makanan. Ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Ada. Coba anak-anak. Saya Bu, tanya Bu, tanya. Presentasi, yang lainnya bisa menanggapi atau bertanya anak-anak. Saya Bu, biar dia lainnya bagus. Saya Bu, mau. Mana Nur? Kelompok Nisa aku tuh. Baik, Ainur. Itu Bu mau tanya, kenapa ya kalau kita diare itu BAB-nya encer? Saya Ayo, jawab. coba kelompok 2 dijawab. Kelompok 2 dulu. Bisa nggak menjawab? Jadi lu kerja jadi. Jadi Gimana? Mas main HP aku. Saya Bu. Anak-anak yang lain dari kelompok lain ada yang Saya mau Bu, jawab? saya Elvi Bu. mau jawab Elvi. Bu. Oh, ya, Elvi saya- silakan. Iya, kelompok Ini 3 siapa Bu? ya. Oh, Elvi. Iya Bu, karena terjadi infeksi bakteri atau virus pada usus Bu, sehingga tingkat penyerapan dalam usus itu kan jadi kurang ya Bu. Karena selama pencernaan, usus itu malah menarik lebih banyak cadangan air, sehingga tadi kotorannya itu jadi tidak berbentuk padat Bu. Baik, benar sekali Terima jawaban kasih. Elvi. Jadi teman-teman. kenapa sih kok BAB-nya saat diare itu encer? Karena terjadi infeksi virus atau bakteri yang menyebabkan kerja usus itu juga terganggu. Tadi sudah dijelaskan pada Emia, usus besar dan usus halus tadi fungsinya untuk apa? Usus halus itu fungsinya untuk pencernaan, sedangkan usus besar fungsinya untuk penyerapan. Nah, karena terganggu, maka fesesnya akan menjadi cair. Begitu ya anak-anak? Iya, Ya Bu. Ya, Bisa Bu. dipahami? bisa Bu. Tanya lagi Baik, Bu. terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi hari ini dengan baik sekali. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai beberapa penyakit pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama, diare, yakni merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses menderita menjadi encer. Kemudian yang kedua, sariawan. Siapa yang pernah sariawan? Saya Bu, semua Bu. Semua? Iya Saya Bu. pernah, Bu. Semua ya Bu Oh, maksudnya. Oh iya, saya kira satu mulut semuanya kena Di lidah, Bu, di lidah. Enggak, Nggak Bu. bisa Enggak ngomong mau. nanti jadinya. Ya, seperti Teman-teman yang kalian yang- ketahui, sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Gambarnya seperti ini ya, Nak ya. Ada Iya, Bu. putih-putihnya, nyeri sekali ini. Iya, Bu. Kemudian yang ketiga Nggak bisa makan adalah jadinya. iya, nggak bisa makan kalau sariawan. Yang ketiga adalah gastritis, merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam lambung yang terlalu tinggi. Kemudian, cara menjaga kesehatan pencernaan yang pertama adalah sebaiknya kita itu mengkonsumsi makanan sehat dan bebas bahan pengawet. Kemudian yang kedua, banyak makan sayur dan buah-buahan sebagai sumber serat untuk tubuh. Ayo di sini siapa yang suka makan sayur? Saya Bu, suka buah. Ya, buah Bu. Saya, Bu, saya, Sayur Bu. nggak enak Saya pahit. yakin semuanya suka. Homsun juga suka kan? Bisa nggak suka Bu?
Pahit, Apa Bu. Nisa? Nisa Saya sukanya suka buah, Bu, bukan sayur. Suka kuahnya aja Nisa. Jangan ya Karnivora, Nisa, tidak Bu. baik Nisa. ya. Karena nanti kalau kamu cuma makan kuahnya aja, sumber serat yang ada di dalam tubuh kamu kurang. Begitu Ya, ya Bu. Nisa. Kemudian Makanya banyak saya minum air putih, Sembelih, Bu. memperhatikan jadwal dan porsi makan, tidak merokok. Hardi, Hardi, lalu Bu, Komsun, merokok. masih SMA yang juga cowok-cowok Saya ini nggak biasanya rokok, ada Bu. yang merokok. Hardi, Saya Bu, ada sering rokok, Bu. rokokan, Bu, di belakang kelas, Bu. Wah, Ya, Bu, jangan sama Jahadi. lalu sama Nggak pernah, Bu, nggak Komsun. pernah. Jangan Serius, nggak Jahadi. pernah, Bu. Sudah itu, Jahadi Komsun. ya, Komsun Kamu tidak. yang kemarin dipanggil BK itu Komsun, ayo ngaku. Iya. Komsun. Komsun juga, Bu, udah ngaku itu, Bu. Itu sama Jahardi. Itu saya janjian sama gurunya itu, Bu. Saya cuma nemenin Jangan aja, ya. Bu. Jangan ya Komsun, tidak baik merokok selain mengganggu sistem pencernaan. Merokok itu juga mengganggu apa? Sistem pernafasan, Bu. Pernafasan, Bu. Anak-anak. Saya di Jangan TV ya itu ya, Bu, Komsun. paru-parunya. Tolong dihentikan merokoknya. Ya, kemudian selanjutnya mengatur pola hidup sehat dan rajin berolahraga. 5 menit Yuk, lagi istirahat. rajin olahraga. 5 menit lagi istirahat kita. Oh iya anak-anak. Selanjutnya memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Selalu menjaga kebersihan badan seperti kebersihan mulut dan gigi. Nah, ini Ibu menampilkan gambar dari organ-organ dan mekanisme perjalanan makanan dalam tubuh. Tadi sudah dijelaskan Emi ya, bahwa proses perjalanan dalam tubuh mulai dari apa? Mulai dari mulut, sampai ke kemudian masuk ke anus. kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baik anak-anak, ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Komsun. Silakan, Komsun. Kesimpulan yang bisa saya tarik, Bu. Jadi dari mempelajari sistem pencernaan hari ini adalah setelah kita makan, maka makanan yang masuk akan dicerna oleh sistem pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Setiap organ pencernaan memiliki fungsinya masing-masing. Kita juga tahu macam-macam gangguan penyakit yang menyerang sistem pencernaan, sehingga kita juga tahu cara mencegahnya. Baik, terima Itu, kasih, Bu. Komsun. Bu, mau tanya, Bu. Pintar Hamsun, Bu. Ya, Ainur. Tadi Bu menjelaskan gerak peristaltik di kerongkongan. Itu apa, Bu? Gerak peristaltik itu, Bu. Baik, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, Bu, saya Baik, Nisa. Gimana, Nisa? gerak meremas-remas makanan. Jadi makanan biar masuk ke lambung gitu, Bu. Biar gak nyandet di tenggorokan, Bu. Benar sekali, Nisa. Jadi gerakan peristaltik pada kerongkongan adalah gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Otot pada kerongkongan akan berkontraksi sehingga makanan bisa masuk ke dalam lambung. Itu ya, anak-anak. Ya, Bisa Bu. dipahami. Baik, Bu. Paham. Selanjutnya, Ya, Bu. anak-anak, kita akan mengadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengikuti materi pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian scan barcode yang sudah Ibu tampilkan, kemudian itu nanti akan nge-link ke Google Form. Di situ Ya, Bu. pertanyaannya adalah uraian. Kalian kerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Beri Bu. waktu Ya, Bu, 15 sudah menit selesai, Bu. anak-anak. Sudah selesai. Cepat kita, Bu. Sudah Sudah, Bu. Baik anak-anak, sudah selesai ya. Nampaknya pinter-pinter sekali anak-anak Ibu ini ya. Ya, Bu. Cepat Ya, Bu. sekali Cerdas sekali ya. mengerjakannya. Ya dong, Bu. Udah ini, Bu. Nah, nanti Unggulan, Ibu Bu. akan koreksi dan jika ada anak yang remedi maka Ibu akan memberikan pembelajaran remedial gitu ya. Ibu akan sampaikan nilainya pada pertemuan berikutnya gitu ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Bu. Saya yakin gak remedi Bu. kali ini, Bu. Yakin. Nah, alhamdulillah kalau gitu Nisa. Kemarin kan kamu soalnya remedi. Remedi Kalau terus, sekarang nggak Bu. remedi Oh. bisa mengangkat nilaimu sebelumnya Nisa. Ya, Bu. Seperti saya dong, nggak pernah remedi. Pret. Gaya. Sombong, Bu. Baik, Sombong nih, sombong. anak. Sombong. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk menuliskan bagaimana perasaan kalian pada proses pembelajaran hari ini, kemudian manfaat apa yang kalian dapatkan dari mempelajari materi hari ini. Silakan kalian tulis pada aplikasi Jamboard, pada link yang sudah Ibu share ya, atau kalian bisa scan barcode yang ada di sini anak-anak. Udah, Bisa Bu. dipahami? Baik, Bu. Nah,
ternyata sudah ada yang menulis. Ini ada Ainur, Sudah, Bu. ada Elvi, ada Lalu. Coba Ainur dibacakan sebentar gimana Ya, Bu. refleksi hari ini. Belajar hari ini tentang sistem pencernaan, Bu. Ini hari ini tuh sungguh sangat senang, Bu, perasaan saya, Bu. Soalnya punya banyak manfaat, Bu. Kita bisa tahu fungsi-fungsi organ pencernaan dan cara menjaga kesehatan organ-organ pencernaan kita. Bu, Baik, kan saya Ainur. belum kekirim nih, Bu. Nyandet, saya ngomong aja, Bu, ya. Ya Nisa. Ya, Bu, Gimana, hari Nisa? ini senang, Bu, karena lucu tadi ada video AR Ibu yang gerak-gerak. Ibunya juga sebar tadi. Ada hajatan katanya Alfi, tapi ibunya nggak marah. Makasih, Bu. Saya Bu, belajar hari ini tuh asik Bu. Manfaatnya kita bisa tahu macam-macam penyakit dan cara mencegahnya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini kita serap ilmunya secara barokah. Silahkan. Jadi kita tutup pembelajaran hari ini. Dan dipimpin doa, Jar. Jadi pimpin doa. Baik Bu, baik teman-teman, demikian pembelajaran atau pembelajar kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan seksama ya. Untuk lebih barokahnya, mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sofi. Ayo kita ke kantin. Pas 30. Buru-buru. Jangan lupa aplaus setelah selesai. Tampil ya. Setelah tampil mesti kita beri apresiasi gitu kan. Nggak mudah meskipun mengajar 30 menit malah justru kalau mengajar lama gampang, kalau mengajar 30 menit semua unsur ada itu yang susah. Nah, baik Bu Sofia. Ibu. Ya, pasti ada plus minusnya ya Bu ya. Bagusnya banyak, jauh sangat lebih banyak daripada yang saran-sarannya yang untuk perbaikan maksudnya ya. Yang tidak perlu ada di dalam tampilan baik peer teaching maupun PPL nanti adalah menyanyi lagu Indonesia Raya di dalam durasi mengajar. Menyanyi lagu nasional biasanya sebelum siswa masuk kelas, bukannya begitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Saya enggak, siapa tahu pengelolaannya jam beda. Jam pertama biasanya Bu. Meskipun jam pertama, tapi tidak pada saat guru sudah di depan kelas terus nyanyi bareng-bareng Indonesia Raya begitu kah? Kan masih belum masuk kelas ya kalau nggak salah atau Kalau di bagaimana? sekolah kami waktu Sudah. mau pembelajaran Bu, jadi gurunya jam pertama itu yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, tetapi untuk rekaman PPL apalagi peer teaching yang cuma 30 menit lagu Indonesia Raya kalau nggak Tidak satu shift perlu, ya. memori kan habis nanti ya waktunya nyanyi. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat rekaman video di UKIN yang ada di YouTube, tapi lihat siapa yang jadi gurunya. Apakah itu guru SD, guru SMP, atau SMA? Jangan kemudian, oh ini ya video UKIN kan banyak sekali, karena semua video harus ditampilkan di YouTube. Penilaiannya supaya mudah dan gampang diakses itu memang harus dicantolkan di YouTube. Akan tetapi, nah itu bedakan kalau SD memang ada kewajiban untuk menyanyi lagu-lagu nasional pada saat pembelajarannya, gitu. Terus awal nyanyi, belakang nyanyi. Awal nyanyi lagu nasional, yang terakhir nyanyi lagu daerah. Nah, gitu. Tapi tidak untuk SMA. Kemudian
ice breaking bagus, persepsi dan motivasi juga ada di sini, cuman di motivasinya itu yang quotes-nya kurang. Quotes. Motivasi lebih baik menggunakan quotes Ibu. Terus kemudian di yang bagus yaitu AR-nya yang mesti ya, kayaknya di kelas ini pakai semua ya, AR, VR seperti itu, AI gitu. Wah, luar biasa ini. Padahal di kelas lain bingung nyarinya ya. Tapi di sini bisa ditampilkan semua. Tadi yang presentasi hasil karya itu maksudnya apa ya, Bu? Hasil karyanya kok cuman seperti itu? Mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu. Oh, bukan hasil karya, tapi hasil diskusi. Iya, tapi kan di sintaksnya itu kan tulisannya mempresentasikan hasil karya. Jadi saya tulis seperti itu, Bu. Oh iya, hasil diskusi aja ya. Bingung nggak Iya. karya apa begitu kan? Seperti apa? Terus pemotongan kata, Bu Sofi. Itu jangan dilakukan. Pencer. Oh iya, lupa. Penyerapan. Kenapa nggak boleh? Ada yang tahu nggak? Kenapa aku nggak boleh dipotong katanya? Kata besar itu tidak boleh dipotong. sudah Ada 2 alasan. Kenapa? Karena pembelajaran seperti di SD, Bu. Iya, ya boleh. Itu 1. Berarti kurang 2 lagi. Yang kedua apa, Bapak Ibu? mungkin konsepnya nggak masuk ya, Bu. Pencer bersifat berorientasi pada pembelajaran orang dewasa bukannya. Iya, tadi sama dengan Bu Baik sama ya. ya, sama Kurang lebihnya kalau Bu Baik ini kayak di SD. Bukan seperti itu. Ya, bagaimana? Konsepnya mungkin ya, Bu, nanti kurang memenuhi artinya mungkin jadi keliru nanti ya, Bu. Iya, bisa ya. Banyak anak yang nakal-nakal di kelas itu. Wah, ini kesempatan ini ya. Banyak. Oh iya. Banyaknya titik-titik itu. Bisa nyeletuk nanti pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu, Bu. Ya. Akhirnya kelas menjadi gaduh gitu. Terus yang kedua, tidak membuat anak berpikir. Karena sudah diarahkannya itu sedemikian ya, tidak membuat anak berpikir. Kalau mau memotong, itu yang dipotong adalah kalimatnya. Kalimat. Jadi misalkan apa? Terjadi kalau di usus halus terjadi penyerapan. Penyerapan apa? Misalkan penyerapan itu. Jadi pemotongannya bukan di kata. Terus materi nih, Bapak Ibu, besok kalau komprehensif itu yang ditanya juga materi. Jadi materi pedagogi, terus kemudian TPEC gitu kan, HOTS itu ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Kalau membicarakan sistem pencernaan makanan, tentu saja ada 2 hal yang harus disinggung. Yang pertama, saluran pencernaan makanan atau alimentary canals. Yang kedua adalah kelenjar pencernaan makanan, digestive gland. Tidak bisa cuma diterangkan saluran saja. Ini lebih ke kemana? Kayak ke level yang bukan SMA akhirnya. Kalau hanya saluran ini gunanya untuk ini untuk ini gitu, saya tidak merasa bahwa saya berada di kelas SMA begitu. Apalagi tidak ada fisiologinya, bagaimana kok makanan dari nasi misalkan kemudian bisa diserap di usus. Nah itu enzimnya nggak dijelaskan. Bagaimana proses bisa diserap itu dalam bentuk apa, molekul yang bagaimana. Jadi SMA itu dalam yang kelihatannya mereka sudah kuasai, lewati Ibu. Langsung ke mana? Ke yang lebih dalam, yang level SMA gitu. Jadi Bu, ini sebenarnya kalau untuk proses dan strukturnya mungkin akan saya jelaskan di materi berikutnya, begitu rencananya Ibu. Di pertemuan berikutnya. Jadi sekarang itu hanya saya mengambil indikator gangguan,
organ proses mekanismenya aja, gangguan sama caranya mengatasi gangguan. Meskipun Seperti itu. organ juga ada kelenjar. Iya. Tidak bisa dipisahkan hanya saluran. Nah, Baik, itu. Karena selalu berkaitan dengan enzim. Nah, itu ya ada 3 macam enzim yang tidak masuk ke materi ini. Terus masuk ke gangguan, itu kan Ibu ceramah ya. Gangguan ini sebaiknya ini nggak perlu anak-anak SMA pinter-pinter Ibu. Mereka diminta untuk mencari sendiri atau Ibu memancingnya dengan pertanyaan saja mereka yang menjawab. Kurangi peran guru. Ibu, Bapak tidak perlu menunjukkan kemampuan mengajarnya karena pasti bagus. Tetapi tunjukkan kemampuan mengaktifkan siswa. Nah, begitu. Mengaktifkan siswanya itu yang mau kita lihat. Itu. Rata-rata kemampuan penguasaan materi ya kalau poinnya sampai 5 ya 5, jarang yang 4 begitu penguasaan materinya. Itu untuk semua guru yang tampil biasanya penguasaan materinya bagus-bagus. Tetapi tidak usah ditunjukkan ini saya pandai menerangkan. Itu ceramah nanti jatuhnya. Nah, itu ya. Kemarin sudah saya singgung perhatikan proporsi peran guru dan Pak Komsun itu loh. Enak Pak Komsun diem aja muridnya ya semua yang jawab semua kemarin. Itu Bu, irit tenaga Bu, coba Ibu mengajar paralel ya. Paralelnya berapa? Pindah dari jam 7 sampai jam setengah 9. Pindah lagi ke kelas A dengan cara ceramah. Tambah nanti Bu Ainur batuknya nggak sembuh-sembuh. Bu Ainur banyak minum air hangat Ibu. Sebanyak air hangat terus itu. Air hangat aja. Ibu, terima kasih. Sekarang batuknya memang bandel ya, banyak. Baik, itu sih dari saya. Terima Semuanya kasih, bagus, Tuti. evaluasi IT-nya kelihatan jelas ya kan, jelas semua dari kemarin, bagus-bagus IT-nya, tipeknya dapat lah pastinya. Terus juga ada refleksinya, terus masukkan ke Jamboard gitu, bagus tuh. Terima Yang kasih, lainnya Bu. juga bagus-bagus ya. Ada tindak lanjutnya Bu? Ada tindak Belum tadi. Oh iya. Tidak lanjut ya, mengarahkan siswa atau memberitahu siswa untuk materi yang akan datang. Lewatan tadi Bu. Oke, itu saja Bu Sofi. Baik, terima kasih Bu.